أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه ألا خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لآل في الأرض وإنه لمن المسرفين. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. صدق Allahul Azim. Kita lihat ya, ini kisah tentang Nabi Musa, Nabi Harun dan Fir'aun serta para pengikutnya. Kemarin sudah dijelaskan di awal ya, berkaitan dengan kisah-kisah para Nabi dan Rasul. Jadi dimulai dengan Nabi Nuh, kemudian Nabi berikutnya ada Nabi Hud, ada Nabi Soleh, ya kan? Kemudian ada juga Nabi Lut, Nabi Ibrahim. Baru kemudian masuk ke dalam kisah, dikhususkan di sini lebih panjang cerita tentang Nabi Musa dan Nabi Harun, di mana Nabi Musa dan Nabi Harun ini diutus kepada Fir'aun dan para pengikutnya. Sebenarnya kan Nabi Musa dan Nabi Harun itu adalah nabi yang diutus kepada Bani Israel, tetapi Bani Israel mengalami penindasan dari Fir'aun. Jadi Bani Israel itu saat itu sudah ada hijrah di Mesir, maka di Mesir itu mengalami penindasan, dijadikan budak, disiksa, dianiaya. Maka Nabi Musa itu dan Nabi Harun diutuslah kepada Fir'aun untuk membebaskan Bani Israel dari cengkraman Fir'aun dan untuk memberikan dakwah kepada Fir'aun untuk meninggalkan kesombongannya. Nah kemudian Nabi Musa diutus kepada Fir'aun dengan membawa mukjizat, yang diantara mukjizatnya itu adalah di mana tongkatnya bisa berubah menjadi ular, dan yang kedua diberikan mukjizat ketika Nabi Musa memasukkan tangannya ke bajunya maka dikeluarkan bercahaya.
mengeluarkan cahaya yang sangat terang benderang. Itu mukjizat yang diberikan kepada Nabi Musa ketika berangkat menemui Fir'aun. Maka kemudian dikisahkanlah Nabi Musa mempertontonkan dua mukjizat itu, karena Fir'aun minta bukti. Kalau kamu utusan Allah, utusan Tuhan, Tuhan mana coba buktikan. Maka kemudian Nabi Musa memberikan bukti atau mukjizat itu di depan Fir'aun. Maka Fir'aun menganggap Musa itu sebagai penyihir. Maka kemudian Fir'aun mengundang para penyihir yang ada di seluruh pelosok negeri Mesir untuk mengalahkan Musa. Maka kemudian ketika sudah berhadapan antara para penyihir Fir'aun dan Nabi Musa, kemudian Nabi Musa memberikan tawaran. Apakah Nabi Musa yang melempar atau mereka yang melempar? Maka kemudian yang memberikan penawaran itu adalah para penyihir. Musa, kami yang melempar atau kami yang melempar duluan? Maka kemudian para penyihir melempar duluan. Maka nanti dalam ayat yang lain sudah dijelaskan berubah menjadi ular-ular, tali-tali dan bulu. Nah, kemudian Nabi Musa diperintahkan Allah untuk melemparkan tongkatnya dan berubah menjadi ular yang paling besar yang memakan seluruh sihir-sihir itu. Jadi ular-ular kecil-kecil dimakan oleh ularnya Nabi Musa alaihissalam. Kenapa ular pada saat itu? Karena sihirnya berkaitan dengan ular. Makanya di Mesir itu terkenal dengan ular-ularnya. Jadi kalau Fir'aun simbolnya kan ular di sini. Ada lihat dari peninggalan-peninggalannya, piramida-piramida mumi-mumi kan ada ular di sini. Karena memang pada saat itu ular dianggap sesuatu yang luar biasa. Karena di Mesir itu memang banyak ularnya, sehingga ular dijadikan makhluk yang istimewa, bahkan dijadikan simbol oleh Fir'aun gitu. Nah kemudian di ayat sebelumnya Fir'aun itu ketika Nabi Musa datang, dia mengatakan bahwa wahai Musa, wahai Harun, engkau datang ke sini itu untuk merubah tradisi-tradisi yang didapati oleh nenek moyang terdahulu, dan engkau datang ke sini untuk berlaku sombong dengan mukjizat itu gitu. Jadi seolah-olah ketika Nabi Musa itu menunjukkan mukjizat yang diberikan Allah, maka Fir'aun mengucapkan itu, wahai Musa, kamu datang ke sini itu ingin merubah tradisi-tradisi yang sudah ada di sini, dan kamu ingin menguasai dunia yang aku kuasai ini ya, gitu. Maka nanti Nabi Musa menjelaskan, tidak, aku di sini untuk mengingatkan engkau agar engkau beriman kepada Tuhan semesta alam, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan aku datang kemari untuk membebaskan umatku, yakni Bani Israil. Barulah masuk kemudian kepada ayat ke-79. Nah, ketika Fir'aun itu diperlihatkan mukjizat Nabi Musa, maka waqala Fir'aunu tuni bi kulli sahirin alim. Dan Fir'aun berkata kepada pemuka kaumnya, kepada para pengawalnya, penggawa-penggawanya, para tokoh-tokoh yang ada di kerajaan Fir'aun, utuni bi kulli sahirin alim, datangkanlah kepadaku semua penyihir-penyihir yang ulung untuk melawan Nabi Musa. Falamma ja'a as-saharatu, maka ketika para penyihir itu datang, qala lahum Musa, berkatalah kepada para penyihir itu Nabi Musa berkata kepada para penyihir itu, alqu ma antum mulqun, lemparkanlah apa yang hendak kamu lemparkan. Jadi kata Nabi Musa kepada para penyihir itu ketika sudah berhadapan di lapangan terbuka itu, lemparkanlah, tunjukkanlah sihir-sihirmu. Maka kemudian falamma alqau qala Musa ma ji'tum bihi sihr. Setelah para penyihir itu melemparkan tongkatnya, menggulnya, maka kemudian Nabi Musa berkata, apa yang kamu lakukan itu adalah sihir. Kemudian innallaha sayubtilu, sesungguhnya Allah akan menampakkan kepalsuan sihir itu. Innallaha la yuslimu amalan mufsidin, sesungguhnya Allah tidak akan membiarkan terus berlangsungnya pekerjaan orang-orang yang membuat kerusakan. Nah, ucapan Nabi Musa itu ketika para penyihir yang didatangkan oleh Fir'aun berhadapan dengan Nabi Musa. Ya,
Walaupun sebelumnya Nabi Musa dalam ayat yang lain ketakutan, tetapi kemudian Musa mengatakan, ayo, apa yang kalian lakukan itu sihir, dan kata Allah, Allah akan membatalkan, menampakkan kepalsuan daripada sihir-sihir itu, karena Allah tidak akan membiarkan terus-menerus perbuatan-perbuatan kerusakan, gitu kalimatnya. Kemudian wa yuhiqqullahu al-haqqa bi kalimati walau karihal mujrimun, dan Allah akan mengokohkan yang benar dengan ketetapannya walaupun orang-orang yang berbuat dosa tidak menyukainya. Nah ini wa yuhiqqullahu al-haqqa bi kalimati. Jadi Allah itu akan mengokohkan yang benar dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala walaupun orang-orang yang berdosa itu sangat membencinya. Jadi artinya kalau kebenaran ja'al haqqu wa zahaqal batil. Jadi ketika datang kebenaran maka kebatilan akan hancur lebur, itu kalimatnya. Jadi Allah akan menetapkan kebenaran itu, mengokohkan kebenaran itu. Artinya nanti Allah dengan Nabi Musa akan memenangkan peperangan itu. Artinya peperangan melawan orang yang penyihir-penyihir Fir'aun itu. Kemudian setelah itu, setelah berlalu lewat, Fama amana li Musa illa dzurriyyatun min qaumihi ala khaufin min fir'auna wa mala'ihim ayyatinahu wa inna fir'auna la'alin fir'aun. Ini baru diceritakan tentang bagaimana kondisi Nabi Musa dan Harun serta Bani Israil saat itu. Katanya, maka tidak ada yang beriman kepada Nabi Musa. Jadi setelah peristiwa itu kan Fir'aun kan membunuh para penyihir. Nanti dalam surat ayat yang lain dan ayat yang lain dijelaskan bagaimana para penyihir itu kemudian dia beriman kepada Allah dan Nabi Musa. Dia beriman, artinya menyerah, dan kemudian beriman kepada Nabi Musa. Dan Fir'aun marah, kamu mengatakan iman kepada Tuhan Musa sebelum aku mengizinkan, maka aku akan memotong, membunuh kamu, menyalib kamu. Menyalibnya apa? Aku akan potong tangan kananmu dengan kaki kananmu, akan dipotong secara bersilang. Jadi kaki kanan, tangan kanan, kaki kiri, kaki kanan, tangan kiri, kaki kanan, jadi dipotong, artinya dibunuh. Maka para penyihir itu kemudian dihukum mati oleh Fir'aun. Jadi penyihir yang banyak itu beriman, sujud kepada Nabi Musa, beriman, diancam akan dibunuh. Dan para penyihir itu tidak takut, mereka saya ikhlas gitu. Dan peristiwa itu tidak digambarkan secara jelas, tapi dinyatakan para penyihir itu kemudian dihukum mati oleh Fir'aun gitu. Maka setelah itu, fama amana li Musa illa dzurriyyatun min qaumihi, maka tidak ada yang beriman kepada Musa selain keturunan dari kaumnya dalam keadaan. Jadi keturunan dari kaumnya. Jadi yang beriman kepada Nabi Musa itu adalah Bani Israil. Nggak ada yang beriman. Dari kelompok Fir'aun nggak ada yang beriman. Maka tidak ada yang beriman kepada Nabi Musa kecuali keturunan dari kaumnya. Ala khaufin min Fir'aun wa mala'ihim ayyatinahu. Dalam kondisi, dalam keadaan takut bahwa Fir'aun dan para pemuka kaumnya akan menyiksa mereka. Jadi yang beriman kepada Nabi Musa dan Nabi Harun pada saat itu hanya sedikit. Hanya kaumnya itu pun karena takut, sembunyi-sembunyi, nggak terang-terangan. Karena kalau ketahuan terang-terangan akan disiksa, akan ditimpakan, bukan hanya siksa, akan dibunuh oleh Fir'aun. Itu kalimatnya. Wa inna Fir'auna la'alin fil ardi wa innahu laminal musrifin. Dan sungguh Fir'aun itu benar-benar telah berbuat sewenang-wenang di bumi dan benar-benar termasuk orang yang melampaui batas. Jadi kejamnya Fir'aun luar biasa. Jadi setelah Nabi Musa menang dalam peperangan itu, dalam perlawanan atau perkelahian saling menunjukkan sihir dan penyihir Fir'aun kalah, Fir'aun bukannya beriman, tapi justru semakin gencar mengintimidasi, menganiaya Bani Israil, ya, sehingga tidak ada yang beriman kepada Nabi Musa kecuali hanya anak keturunannya, hanya keturunan dari Bani Israil itu, kaumnya. Itu pun dalam keadaan ketakutan, takut dianiaya, takut dibunuh oleh Fir'aun. Maka kemudian waqala Musa liqaumi. Nah, Nabi Musa itu kemudian berkata kepada kaumnya, kepada Bani Israil yang sudah beriman,
In kuntum amantum billahi fa'alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Wahai kaumku, jika engkau benar-benar beriman kepada Allah, begitu kalimatnya. Apabila kamu beriman kepada Allah, maka bertawakallah kepadanya. Jika kamu benar-benar orang yang berserah diri. Maka Bani Israil itu diancam, dianiaya, kemudian Nabi Musa memberikan semangat. Wahai kaumku, wahai Bani Israil, jika engkau benar-benar beriman kepada Allah, bertawakallah engkau kepadanya. Jika benar-benar engkau berserah diri kepada Allah, tak usah takut, pasrah, ikhlas, walaupun engkau dianiaya oleh Firaun. Itu kalimatnya tuh. Jadi ketika kaumnya itu termasuk para penyembah daripada yang sudah beriman, yang akan dibunuh. Wahai kaumku, wahai orang-orang yang beriman, bertawakallah engkau kepada Allah, pasrahkanlah dirimu kepada Allah. Engkau mati tapi engkau masuk surga, nggak usah takut, gitu kalimatnya. Maka kemudian faqalu 'ala Allahi tawakkalna, maka kemudian umatnya atau kaumnya berkata, kepada Allah kami bertawakal. Rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumil zalimin. Ya Tuhan kami, jangan Kau jadikan kami sasaran fitnah bagi kaum yang zalim. Artinya kemudian para Nabi Musa dan Bani Israil ini umatnya atau kaumnya berdoa, ya Allah, jangan Kau jadikan kami fitnah, artinya sasaran fitnah, jadi kejahatan daripada orang-orang yang zalim. Artinya selamatkanlah kami dari perbuatan orang-orang zalim, terutama pada saat itu adalah Fir'aun. Kemudian wanajjina bi rahmatika minal qaumil kafirin, dan selamatkanlah kami ya Tuhan kami dengan rahmat-Mu dari kaum-kaum kafir, yakni Fir'aun dan para pengikutnya. Kemudian wa auhayna ila Musa wa akhihi, lalu kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya apa? Anta bawwa'a liqaumikuma bi Misra buyutan waj'alu buyutakum qiblatan wa aqimus shalah wa basyiril mu'minin. Maka Allah mewahyukan kepada Nabi Musa dan kepada Nabi Harun untuk mengambil beberapa rumah di Mesir sebagai tempat tinggal kaumnya, dan dijadikan rumah-rumah itu tempat ibadah dan melaksanakan sholat, ya, serta gembirakanlah orang-orang mukmin. Jadi kemudian Allah memberikan wahyu itu, artinya membangun beberapa rumah di Mesir, karena di Mesir itu kan luas tuh. Kemudian Nabi Musa ada beberapa rumah yang Nabi Musa tempati dengan kaumnya, yang kemudian rumah-rumah itu dijadikan sebagai tempat ibadah oleh Nabi Musa serta kaumnya. Ingat, kaumnya itu nggak begitu banyak, karena Bani Israil mengalami penindasan dan pembunuhan, nggak banyak, makanya hanya beberapa rumah yang ditempati oleh Bani Israil dan Nabi Musa, yang kemudian Allah perintahkan rumah-rumah itu jadikan tempat ibadah, dan kemudian beri gembirakanlah orang-orang yang beriman. Artinya Nabi Musa memberikan kegembiraan kepada kaumnya dan umatnya dengan kebahagiaan janji Allah, yakni surga, terutama juga kegembiraan akan tempat yang dijanjikan. Tempat yang dijanjikan itu Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Jadi mereka itu tujuannya adalah ke Baitul Maqdis sebagai tempat yang dijanjikan kepada kaum Nabi Musa. Kenapa Baitul Maqdis? Karena Baitul Maqdis itu adalah tempat para nabi dan para rasul, ya kan? Nabi Ibrahim yang mulai di situ. Jadi Baitul Maqdis itu adalah tempat Nabi Ibrahim yang di Palestina itu. Karena Nabi Ibrahim di Palestina. Nah, kemudian nanti ada turun-temurunnya Nabi Ishaq, termasuk Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu nabi yang sebelum Nabi Musa. Gitu. Makanya mereka ingin kembali kepada tempat yang dijanjikan, yang di Palestina. Jadi dulu Bani Israil itu kan tinggal di Palestina dulu, tetapi kemudian dia diusir karena perbuatan-perbuatannya yang melampaui batas oleh orang-orang penduduk asli Palestina. Artinya diperangi dan kalah, terusirlah Bani Israil itu dari Palestina. Kemudian dia pindah hijrahlah mereka. Artinya mereka kemudian mengungsi ke Mesir.
Dan di Mesir mereka dijadikan budak oleh Firaun gitu kalimatnya. Nah kemudian beberapa tahun, puluhan tahun, ratusan tahun, ribuan tahun mengalami penganiayaan di Mesir. Kemudian Allah mengutus Nabi Musa. Gitu. Nabi Musa saat itu di Mesir. Nabi Musa ada di Mesir. Sampai kemudian Nabi Musa kan dilahirkan di Mesir. Yang kemudian saat itu Firaun mendapatkan mimpi tentang akan ada seorang anak kecil yang lahir yang akan menghancurkan kekuasaannya, sehingga memerintahkan kepada para pengikut dan pengawalnya untuk membunuh setiap anak kecil yang lahir, laki-laki, bayi laki-laki yang lahir. Maka dibunuhlah setiap bayi yang lahir, setiap ada bayi laki-laki dibunuh. Tapi kemudian Nabi Musa selamat. Bahkan Nabi Musa kemudian dipungut oleh istrinya Firaun yang bernama Asia. Ya, jadi disanyutkan di sungai ini, kemudian sampailah kepada diketemukan oleh istrinya Firaun, dan akhirnya diangkat anaklah Nabi Musa. Gitu ceritanya itu. Bani Israel saat itu, termasuk orang tua Nabi Musa itu Bani Israel, mengalami penindasan, dijadikan budak, pembantu, pokoknya dijadikan benar-benar dihinakan saat itu. Jadi bahasanya dijajah. Sebenarnya bukan dijajah, karena mereka dapat bangsa pendatang. Datang kayak pengungsi Rohingya kita sekarang. Jadi pengungsi Rohingya dari Myanmar misalnya kan datang ke kita kan ke Aceh, mereka terkatung-katung, diusir dari negaranya, nggak punya negara. Akhirnya dia mengungsilah di Mesir lah gitu cerita. Karena di Palestina mereka kalah. Kalau tinggal di sini dibunuh, maka pada mengungsilah ke Mesir. Karena dari Palestina ke Mesir itu nggak begitu jauh. Karena dia terbatasi oleh laut nggak begitu luas lautnya. Kalau kita mah kayak Sumatera sama Jawa, jadi menyeberang Laut Merah, ya Selat Sunda. Nah itu mereka menyeberangi itu sampai Mesir. Makanya sekarang kan ada pintu Mesir di Palestina itu. Jadi kalau di Palestina ada gerbang ke arah Mesir. Nah, di situ ada bandara, ada pelabuhan yang menghubungkan antara Palestina dengan Mesir. Karena kalau Palestina itu kan adanya di Asia, kalau Mesir itu kan adanya di Afrika. Terpecah oleh Laut Merah batasnya. Tapi beda benua tapi nggak begitu jauh jaraknya. Maka antara Palestina dan Mesir nggak begitu jauh, nggak sampai ditempuh sampai beberapa hari enggak, tapi bisa ditempuh beberapa jam dengan pesawat terbang. Atau dengan kapal ya bisa beberapa jam, nggak sampai hitungan hari. Karena Laut Merah nggak begitu luas, bukan samudra, bukan kayak Selat Sunda gitu. Maka kemudian terusirlah mereka dari Palestina, maka terkatung-katunglah menjadi pengungsi di Mesir, dan kemudian dijadikan sebagai budak, pokoknya direndahkan, dihinakan, sehingga kemudian akhirnya diperintahkan Nabi Musa untuk membebaskan Firaun dan membawa ke Palestina kembali. Nanti ada dalam kisah yang lainnya tentang bagaimana kedatangan Nabi Musa dan Bani Israel ke Palestina untuk kembali menguasai Palestina. Kita lanjutkan. Kemudian Nabi Musa dan Bani Israel menjadikan beberapa rumah sebagai tempat ibadah dan dilaksanakanlah sholat. Sudah sholat dengan sama. Nabi Musa sholat. Jadi sholat mereka. Cuman tata cara sholatnya mungkin agak berbeda dengan kita. Tata caranya, tapi sholat. Sholat itu ritual ibadah. Jadi ada ritual. Jadi bagaimana sholatnya Nabi Musa? Bisa jadi sholatnya bisa rukuk, bisa sujud, ada juga. Ya kan, cuman rokaatnya mungkin yang berbeda. Gitu. Kemudian mungkin pelaksanaan waktunya berbeda. Kalau kita kan sehari 5 waktu. Kalau Nabi Musa bisa jadi cuman hari Sabtu saja. Karena bagi umat Israel adalah hari Sabtu sebagai hari yang dijadikan tempat mereka ibadah atau waktu mereka ibadah. Tapi itu kan tidak dijelaskan secara gamblang. Tapi yang jelas Nabi Musa dan Bani Israel sholat karena dia muslim. Jadi jangan berpikir sholat itu milik kita saja umat Islam yang sekarang. Nabi-nabi terdahulu dari Nabi Adam alaihissalam sholat. Jadi jangan salah, sholat itu artinya beribadah. Sholat itu kan doa. Artinya ada ritual-ritual dalam rangka
mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan salat. Kemudian waqala Musa, kemudian Nabi Musa berkata atau berdoa, Rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya. Ya Tuhan kami, Engkau telah memberikan kepada Fir'aun dan para pemuka kaumnya perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia. Rabbana liyudillu an sabili. Ya Tuhan kami, akibatnya mereka menyesatkan manusia dari jalan-Mu ya Allah. Jadi kalimat doa Nabi Musa, ya Allah, Engkau telah berikan kepada Fir'aun perhiasan, kekayaan, kekuasaan dalam kehidupan dunia, sehingga Fir'aun bertindak sewenang-wenang, menghalangi jalan dakwah, menghalangi orang-orang beriman kepadamu ya Allah. Gitu kalimat doanya. Kemudian Rabbana tmis ala amwalihim, ya Tuhan kami, binasakanlah harta mereka, hancur dan kuncilah hati mereka, sehingga mereka tidak beriman sampai mereka melihat azab yang pedih. Ini doa Nabi Musa. Jadi ketika sholat itu Nabi Musa doanya begini, Rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya. Ya Tuhan kami, Engkau telah menjadikan Fir'aunnya dan para pengikutnya, Engkau berikan perhiasan-perhiasan dunia, Engkau berikan harta-harta dunia. Ya Tuhan kami, liyudillu an sabili, mereka telah menyesatkan, telah menganiaya dari jalan-Mu ya Allah. Engkau menghalangi, mereka menghalangi untuk orang-orang beriman kepadamu ya Allah. Rabbana tmis ala amwalihim, ya Tuhan kami, kata Nabi Musa, binasakanlah harta mereka, hancurkanlah harta dan kekuasaan mereka, dan washdala qulubihim, kunci matilah hati mereka, maka janganlah mereka beriman sampai hari datangnya azab yang pedih. Kesimpulannya, biar tak ngantuk nih. Kesimpulannya jadi pertama, Nabi Musa diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus beriman kepada Nabi Musa sebagai nabi dan rasul Allah. Yang kedua, dalam kehidupan ini pasti ada tantangan dan cobaan. Maka jalan yang terbaik dalam menghadapi tantangan dan cobaan itu tetap bersabar, kemudian bertawakal. Karena beberapa kali ada kalimat tawakal. Bertawakal kita kepada Allah setelah upaya dilakukan. Jadi kita lakukan upaya-upaya usaha kita, baru serahkan hasilnya kepada Allah. Dan jangan lupa terakhir, laksanakanlah sholat sebagai bentuk kita mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin.